Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Namun sebelum itu, mari terlebih dahulu kita berdoa agar diberi kelancaran dalam kita belajar bersama. Mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, pada pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang gagasan pokok paragraf. Yang kedua, perkembangbiakan generatif. Dan yang ketiga, negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, tahukah kalian tentang tanaman berikut ini? Apa ayo? Tentunya kalian sudah tahu semuanya. Ya, betul, ini adalah padi. Nah, padi itu merupakan tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Ya. Nah, apa saja sih manfaat tumbuhan bagi manusia itu? Di antaranya 1, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen. Yang keempat, pengikat air tanah. Dan yang kelima, peneduh dan memperindah bumi. Nah, bagaimana sih jagung itu berkembang biak? Nah, perhatikan paragraf berikut yang akan bisa dibacakan. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanam akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga setengah bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin tertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung yang siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkol sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak, perkembangbiakan jagung dari hasil membaca paragraf itu, silahkan tentukan pokok paragraf dari setiap paragrafnya sesuai dengan peta pokok paragraf seperti ini ya. Nah, tumbuhan jagung berkembangbiakan dengan bunga tadi disebutkan. Bunga yang tertiup angin akan menempel di pohon jagung yang lain sehingga akan terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukan itu terjadi oleh bunga. Nah, bagian-bagian bunga silahkan amati. Yang pertama ada mahkota. Yang kedua ada kepala sari, ada benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Nah, penyerbukan itu dibantu oleh serbuk sari yang tertiup angin dan dia akan menempel ke kepala putik. Setelah itu akan dilanjutkan ke bakal biji. Disitulah terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan yang terjadi pada jagung itu termasuk perkembangbiakan generatif. Terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Hasil penyerbukan dan pembuahan itu akan menghasilkan zigot.
zigot akan berubah menjadi lembaga, kemudian akan berubah menjadi bakal biji, kemudian biji, bakal buah. Nah, bakal buah itu ada daging buahnya. Nah, itu yang akan kita makan. Kemudian biji itu merupakan calon tumbuhan baru. Gambar di bawah ada durian, mangga, jambu biji, dan jambu air. Itu merupakan beberapa contoh dari perkembangbiakan yang menggunakan sistem perkembangbiakan generatif. Nah, silahkan lihat bunga ini. Anak-anak tentunya tidak asing. Apa nama bunga ini? Ya, bunga sepatu. Bunga sepatu ini ada di negara Indonesia dan juga Malaysia. Selain itu, di sini juga ada bunga Kamboja. Ada di negara Kamboja dan juga di negara Indonesia. Kita akan belajar sedikit tentang apa, anak-anak? Ya, ASEAN. Ini adalah peta negara ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association and Nation. Nah, di situ atau kita sering sebut dengan Persatuan Bangsa-Bangsa Negara Asia Tenggara. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, dan S. Raja Rasman dari Singapura, serta Narciso Ramos dari Filipina. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Maka pada tanggal 8 Agustus tersebut merupakan hari lahirnya ASEAN. Kemudian Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Jadi, anggota negara ASEAN berjumlah 10 negara. Nah, kita akan mengetahui tentang Brunei Darussalam. Silakan kalian amati, inilah negara Brunei Darussalam. Nah, ini namanya Kampung Anyer ya, atau desa Apung ya di sana. Merupakan desa. Jadi Kampung Anyer merupakan desa apung. Penduduknya memiliki perahu pribadi disimpan di bawah rumah apung. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah Melayu. Brunei Darussalam memiliki arti Brunei yang artinya nah baru, sedangkan Darussalam rumah yang damai. Dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Kita sampai ke Malaysia. Nah, itu gedung di Malaysia. Sedangkan yang ada di sebelahnya ada disebut dengan patung Dewa Marungga. Tingginya 42,7 meter dan terletak di batu cave ya. Batu cave. Salah satu kuil yang merupakan salah satu kuil di luar Hindia yang populer di sana. Kota Johnston di Pulau Penang ya, memiliki ragam jenis budaya, banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan nuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Tionghoa, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Islam, Tionghoa, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Yang sering nonton Upin Ipin tentunya tahu ya apa itu nasi lemak. Nah, anak-anak semuanya, ini adalah tarian tinikling. Tarian tinikling merupakan tarian khas Filipina yang menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Filipina, bahasa nasionalnya adalah bahasa Filipina, sedangkan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar perdagangan dan pergaulan. Budaya Filipina merupakan perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tionghoa, dan Spanyol. Kita sampai di Kamboja. Terdapat banyak candi dari batu dewa-dewa dari Hindu dan Buddha.
terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan pada bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang dinamakan karma. Wanita Khmer menggunakan kalung bandul Buddha, tujuannya menghindari gangguan dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan khasnya adalah cak, artinya tumisan. Myanmar, negara 1000 pagoda. Ya, disebut sebagai negara pagoda karena terdapat banyak kuil suci umat Buddha di sana. Mayoritas keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah Birma. Sarung yang digunakan di Myanmar bernama Longyi. Mirip dengan Indonesia, namun kain ini dipakai baik laki-laki, perempuan, anak-anak, baik anak kecil maupun orang dewasa. Vietnam, permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup yang merupakan permainan tradisional anak-anak Vietnam. Anak yang berada di tengah-tengah matanya ditutup kain dengan menangkap salah satu teman dan menyebutkan namanya. Baju khas yang terkenal di Vietnam adalah Áo Dai. Topi caping pun banyak dipakai orang Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik. Laos, penemunya bernama Ai Lo. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang dianutnya. Olahraga tradisional Laos adalah katau, seperti sepak takraw ya kalau di Indonesia, juga seperti juga dengan olahraga voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan melempar bolanya. Bolanya terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama adalah nasi ketan yang dimakan langsung dengan tangan. Orang Laos menyebutnya dengan Luk Khao Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat, upacara adat di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedikit sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura, patung Merlion adalah patung yang berkepala singa dan berbadan ikan yang merupakan lambang negara Singapura. Singapura berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan singa Melayu. Bahasa resminya adalah Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki karena harga kendaraan dan bahan bakar sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand, yang merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupannya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang sangat dihormati sehingga tidak boleh menyentuh kepala baik orang dewasa maupun anak. Sebaliknya, kaki dianggap anggota yang paling hina sehingga tidak boleh dipijakkan di patung suci atau orang lain. Di Indonesia dan Thailand memiliki tradisi yang sama, yaitu minum teh yang dilakukan secara turun-temurun. Di Indonesia, minum teh disajikan di poci, sedang di Thailand disajikan dengan susu dan rempah-rempah yang disebut Thai iced tea. Nah, setelah kalian mendengarkan Bu Sri membacakan beberapa anggota negara serta kebudayaannya, silahkan anak-anak mengerjakan tugas berikut. Nama negara, pilih 2 negara, nama negaranya, perbedaannya apa, dan persamaannya apa. Nah, setelah kita belajar, kita sudah tahu apa saja manfaat dari tumbuhan, perkembangbiakan jagung, ide pokok paragraf, bagian-bagian bunga, perkembangbiakan generatif, serta kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Alhamdulillah anak-anak, mari kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena pembelajaran pada pagi hari ini kita telah usai. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.